Alright, English lovers, welcome back in our English material in this video. But before it, usually I never forget to greet all of you. Good morning, good day, good afternoon, and good evening for all of you. I hope all of you are still in a good condition this time. Okay, everyone. Now, our material is talk about article and demonstrative pronoun. Okay, mungkin and maybe we have to learn this in 7th grade. Kita sudah pernah mungkin belajar ini ketika masih di kelas 7 ya, misalnya biasa seperti kata sebuah, seekor gitu ya. Nah, itu semuanya bagian dari artikel, atau boleh kita artikan di sini artikel adalah kata sandang. Oke. Perhatikan gambarnya. Look at this picture ya. A or an. Nah, this is article. Okay, this is article. When do you use which? Nah, kapan Anda menggunakan a dan kapan Anda menggunakan an? Okay, lihat ini. A before word that begin with a consonant sound. So, if we translate to Indonesia, a sebelum kata yang dimulai oleh bunyi konsonan. Bunyi konsonan itu banyak ya. Sedangkan kalau an, before word that begin with a vowel sound. Nah, jadi kalau ini nanti sebelum kata yang sebelum kata yang diawali dengan sebuah bunyi vokal. Jadi kalau bunyi vokal itu seperti a, ya, i, o. Nah, itu semuanya diawali oleh bunyi bunyi vokal. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia juga pernah bisa adalah huruf vokal ya, huruf vokal. Boleh juga nanti itu kita nyatakan kepada bunyi vokal ya, tapi ingat tak selamanya nanti tidak selamanya huruf vokal nanti huruf vokal itu berbunyi bunyi vokal. Sini ya, ini ada contohnya jet, hike, step. Oke, mungkin masih bingung ya. Kita coba lagi gambar berikutnya. Oke, ini dia. Nah, a dan an. The difference between a and an, ya. A and an have the same meaning. Oke. Artinya adalah a dan an mempunyai arti yang sama. A and an are indefinite articles. Oke. A dan an adalah kata sandang yang belum pasti ya. Kemudian the difference depends on the sound. Perbedaannya tergantung pada bunyi at the beginning of the next word. At the beginning of the next word. Ya, bunyi awal dari kata berikutnya. Contoh, when the next word start with a consonant sound. Ini ya. Kemudian when the next word start with a vocal sound, gunakanlah an. Jadi seperti saya katakan sebelumnya, kalau nanti diawali oleh konsonan sound, bunyi konsonan ya, gunakanlah kata e. Kemudian kalau diawali oleh vocal sound, gunakanlah an. Example here. Book ya. Ini book that start with a consonant sound, diawali oleh bunyi konsonan b. Nah, itu konsonan ya, b. Jadi book, makanya untuk mengatakan sebuah buku ya, kita gunakan di sini a book. Nah, ini sama yang ini sama-sama memiliki arti seperti sebuah, seekor, sebiji, seorang, sehelai, sedaun, sebatang, setangkai dan sebagainya. Penting menyatakan tunggal lah itu semuanya ya. Nah, jadi kalau sini book, sebuah buku, karena ini bunyi konsonan, gunakanlah e, jangan nanti en ya. Jadi semua nanti kata benda yang diawali oleh konsonan sound ya, konsonan sound, gunakanlah e. Oke, untuk menyatakan sebuah, seekor, sebiji, sehelai, sedaun. Oke, di sini sebuah buku. Contoh berikutnya nih. Frog. Bunyi f ya, frog.
Ini juga konsonan sound. Jadi kalau untuk menyatakan untuk frog, kalau frog itu kan hewan, nggak mungkin sebuah hewan ya, apalagi seorang hewan, nggak. Tapi harus dia seekor hewan. Sama seekor. Oke. Sini juga car, mobil, sebuah mobil. Kemudian a lemon, sebuah lemon. Kemudian dog, anjing ya, jadi berarti seekor, a dog. Truck, sebuah truck. Nah, jadi untuk menyatakan sebuah, seekor, sebiji dan semuanya gunakanlah bunyi untuk konsonan sound gunakanlah bunyi e. Kalau apple ya, apple. Nah, ini kan start from vokal sound, dimulai oleh bunyi sound nih. Gunakanlah an apple. Orange ya, an orange. Nah, ini sebuah. Kalau telur berarti sebutir nih, an egg ya, an egg. Jadi sebutir telur. Insect, seekor ya, an insect. Nah, jadi seekor serangga. An actor, nah ini orang, seorang aktor. An umbrella, sebuah payung. Oke, ingat itu. Nah, be careful, the sound of the letter is important. Bunyinya yang paling penting, bukan hurufnya. A horse, ini konsonan sound. But an hour, nah ini menjadi vokal sound, walaupun sama-sama huruf H di depan, tapi dia di sini sekali menjadi konsonan, sini menjadi vokal. Jadi kita tergantung kepada bunyi ya. An uncle. Nah, an uncle, an university ya, an university. Nah, sama-sama huruf U, tetapi sekali nanti dia sebagai vokal, sekali di sini sebagai konsonan. Oke? Ini juga ya. A cold day, a very crazy person, an easy lesson, an interesting class. Jadi di sini the rule applies to all words after a or an, including adjectives, adverb. Jadi semuanya nanti itu berpengaruh kepada kata yang diawali oleh a dan an, termasuk nanti di situ sifat atau kata keterangan. Saya kira-kira. Oke, jadi ingat semua tergantung kepada bunyi. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini juga sama. Ya. Nah, ini juga sama. Nah, ini sudah hampir sama seperti yang di awal tadi contohnya. Nah, ini sekarang yang perlu kita bahas di sini. The. We use the in front all nouns. It does not matter whether the nouns are singular. Nah, jadi artinya adalah we use the, kita menggunakan use di depan semua benda. Tidak menjadi masalah apakah bendanya itu tunggal atau juga plural, dapat dihitung atau tidak dapat dihitung. To describe someone, untuk menjelaskan seseorang atau sesuatu secara spesifik atau uniknya. Itu ya contoh the. Nah, tapi bedanya nanti hanya cara pembacaannya ya. Hanya cara pembacaannya. Atau kalau dia seperti ini, kalau di sini nanti dia vokal sound, maka dibaca di sini the earth ya, jangan the earth tapi the earth. Tapi kalau di sini word, jadi the word, the air, the weather, the moon, the president, the CEO ya, the sun. Jadi semuanya di situ tergantung bunyi kata. Ya, bunyi kata setelah muncul the itu. Kalau dia nanti vokal sound, bacalah dia menjadi di. Kalau dia nanti konsonan sound, bacalah dia the. Oke? Kalau ini sama semuanya ya, intinya tadi seperti yang sudah dijelaskan dari awal tadi. Saya kira-kira? Oke. Exercise. Oke, let's continue. Exercise. Your assignment from our material, write down 5 another examples for a, an, and the. Artinya adalah tuliskanlah nanti 5 ya, contoh yang lain dari semua contoh tadi yang sudah kita bahas di slide itu ya. 5 lagi contoh yang menggunakan kata e di depan ya, kemudian 5 lagi nanti yang menggunakan an, dan yang terakhir adalah 5 lagi yang menggunakan kata the. Ya, 5 saja. Ingat, e tadi diawali oleh bunyi konsonan, sedangkan an bunyi vokal atau vowel sound, bunyi vokal,
sedangkan kalau the dia bebas. Oke, hanya cara pembacaannya nanti. Saya kira-kira. Oke, I think that's all our material for today. See you in the next video. Bye bye.